Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 peserta didik SDN 7 Babat. Ada sedikit penjelasan untuk ujian praktik yang akan dilaksanakan tanggal 8, yaitu hari Senin besok. Biar persiapannya bisa lebih optimal, mohon dipahami sesuai dengan kisi-kisi dan panduan ujian praktik yang sudah Pak Fuad bagikan di grup PAI. Nanti praktik akan dilaksanakan insya Allah mulai pagi. Kita persiapan diusahakan jam 7 lebih sedikit kita sudah mulai. Sedikit penjelasan, nanti ada dua aspek yang akan menjadi praktik kita. Yang pertama yaitu aspek Al-Quran, dan yang kedua adalah aspek fikih. Aspek Al-Quran nanti yang akan kita praktikkan seperti biasa yaitu membaca, menulis, dan menghafal. Untuk membaca, nanti sudah disediakan pilihan surat dan ayat seperti yang ada di panduan praktik. Untuk membaca silahkan dipilih salah satu dari pilihan. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 3, yang kedua surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-Fil, surat At-Tin, surat Al-Ma'un, dan surat Al-Kafirun. Jadi untuk membaca silahkan memilih sendiri, silahkan tentukan pilihan kalian. Jadi waktu penilaian kalian sudah tahu dan siap dengan pilihan yang sudah kalian tentukan untuk membaca. Yang kedua untuk menulis sama, ada pilihan surat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah surat Al-Fatihah, surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, surat An-Nasr, dan surat Al-Ikhlas. Ini untuk praktek menulis surat Al-Quran. Silahkan tentukan pilihan kalian. Kalian mau menulis surat yang mana? Ingat, menulisnya adalah waktu praktik, bukan menulis dari rumah. Yang ketiga, aspek menghafal itu juga ada pilihan. Yang pertama mau menghafal surat Al-Fatihah, surat Al-Asr, surat Al-Fil, surat Al-Ma'un, atau surat Al-Kafirun. Jadi silahkan tentukan pilihan kalian. Jadi pada hari Senin kalian sudah tahu, Pak, saya mau menghafalkan surat ini, misalkan seperti itu. Yang dinilai dari tadi membaca, penilaiannya yang dinilai adalah kefasihan, tajwid, dan pastinya kelancaran membaca. Itu untuk penilaian praktik membaca Al-Quran. Sedangkan untuk menulis, yang dinilai adalah ketepatan huruf dan kerapian dalam menulis. Itu untuk menulis. Sedangkan untuk yang menghafal, yang dinilai adalah kefasihan, fasihnya, tajwid, dan kelancaran dalam menghafal. Itu untuk aspek Al-Quran. Jadi perlu kalian ingat, aspek Al-Quran ada 3. Yang pertama membaca, menulis, dan menghafal. Pilihannya tadi seperti yang sudah disebutkan, lebih jelasnya bisa dilihat di panduan praktik. Jadi silakan tentukan dari sekarang kalian mau membaca surat
yang mana, mau menulis surat yang mana, dan menghafalkan surat yang mana. Itu untuk aspek Al-Quran. Untuk yang aspek fikih, praktiknya nanti ada 3 juga. Yang pertama wudhu, yang kedua adzan iqomah, dan yang ketiga adalah praktik sholat. Sholatnya adalah sholat maghrib. Itu untuk aspek fikihnya. Untuk wudhu, perhatikan, wudhu nanti penilaiannya ada pada niat, gerakan, urutannya, tertibnya, dan yang terakhir adalah doa setelah wudhu. Itu untuk penilaian wudhu. Yang kedua, adzan iqomah. Adzan nanti untuk peserta didik putra, dan iqomah atau qomat untuk peserta didik putri. Jadi tolong diperhatikan mulai sekarang. Adzan untuk peserta didik putra dan iqomah untuk peserta didik putri sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir, praktek sholat semuanya nanti adalah sholat maghrib. Untuk adzan iqomah penilaiannya adalah ketepatan lafaz dan lagu. Sedangkan untuk praktik sholat penilaiannya adalah tertib, ketepatan bacaan, keserasian bacaan, dan gerakan sholat serta tumak ninah. Ini adalah aspek atau materi ujian praktik PAI yang akan diselenggarakan besok Senin tanggal 8 Mei tahun 2023. Jadi yang perlu kita garis bawahi, saya mengulang sedikit, untuk aspek Al-Quran silahkan ditentukan dari sekarang. Kalian mau membaca surat apa, mau menulis surat apa, dan menghafalkan surat apa. Yang kedua, aspek fikih adalah wudhu. Diperhatikan niat serta gerakan atau urutan gerakan wudhu serta doa wudhu. Untuk adzan iqomah pembagiannya adalah adzan untuk peserta didik putra dan iqomah untuk peserta didik putri. Praktek sholatnya sholat maghrib. Ya, tidak lupa diperhatikan, sholatnya bukan sholat berjamaah, tapi sholat sendiri-sendiri. Jadi satu-satu prakteknya untuk sholat. Seperti itu. Itu sedikit pengarahan untuk besok Senin tanggal 8. Kalaupun ada yang kurang jelas tentang penjelasan Pak Fuad hari ini, silahkan bertanya lewat grup yang sudah ada atau grup PAI. Jangan japri satu-satu. Seperti itu. Biar mungkin pertanyaannya sama, satu jawaban sudah cukup dibalas. Itu saja, semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab kita. Semoga besok Senin kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan yang sudah terjadwal, yaitu praktik PAI. Amin ya robbal alamin. Sekian penjelasan kami. Adapun sekali lagi kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa bertanya lewat grup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.